Lebah bersarang di rumpun bulu, bukan sembah sembarang sembah, sembah disusun jari 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ladies and gentlemen, the Honorable, the region of Rokan Hilir, Province Riau, the Honorable, the Principal Head of Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, the Honorable, the Partner of Jelita, Jendela Literasi dan Inspirasi Kita, Provinsi Riau, the Honorable, our audiences. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, yang terhormat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, yang terhormat Mitra Jelita Riau dan Jelita Rokan Hilir, serta hadirin yang berbahagia. The first of all, let's praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us His mercy and blessing, so we can meet together in our kediaman Bapak Bupati Rokan Hilir. And the secondly, the Prophet Muhammad SAW who has to guide us from the darkness to the lightness. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya di kediaman Bupati Rokan Hilir. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ladies and gentlemen, before we start our agenda for tonight, so let's introduce ourselves. My name is Rizky Audina Putri from Jelita Bengkalis, and my partner is Tot Kurniawan from Jelita Siak. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan perkenalkan kami dari Jelita Provinsi Riau. Saya Tony Kurniawan dari Jelita Siak dan rekan saya Rizky Audina Putri dari Jelita Bengkalis. Ladies and gentlemen, and our honorable, so before we start our agenda, we can see and we can have our discussion and opening from Ibu Rahina Erna, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Time is yours. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita dengarkan pelayanan pandang dari pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Kepada Bunda Rahima Erna, waktu kami persilakan. Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, banggakan tentunya Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Bapak Wakil Bupati beserta jajaran yang berbahagia dan tim Jelita Riau dari semua komponen dan Kepala Dinas Badan OPD baik di provinsi maupun kabupaten kota se-Riau, mungkin ada yang di luar negeri karena ini online Pak, ada yang di Turki, di Mesir dan sebagainya. Kemudian mungkin ada kadis pejabat dari Perpustakaan Nasional, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, musisi dan puan-puan. Pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan salam dari pimpinan. Mungkin besok kita lebih intens, ya. Ada mungkin arahan atau tunjuk aja baik dari ayahanda kita, Pak Sumsuan, mungkin hadir virtual atau Pak Fitri Ajudan sudah kami laporkan dan di grup
Gubernur juga sudah selalu kami sampaikan. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita sama-sama bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di hari nanti kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Bupati, Pak Wakil, kami Jelita Riau, Dinas OPD di Provinsi mohon dibukakan pintu. Assalamualaikum di sini untuk sama-sama bersatu padu kita Jelita kemudian bersama masyarakat Rohingya membangun khusus Kabupaten Rokan Hilir dari semua sisi Bapak. Kemudian Jelita Riau akan masuk ke kampung. Kita pastikan di desa, di kampung supaya mandiri, kemudian layak anak, berpengetahuan, transfer of skill, kreatif, semua terangkat. Melalui perpustakaan ada rumah kreatif, banyak hal yang nanti akan kita sinergikan, baik itu program dari pusat, provinsi maupun dari Rokan Hilir sendiri. Kemudian di samping itu Jelita akan dan OPD akan masuk ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kemarin kita sudah di Bengkalis, setelah Rokan Hilir ada beberapa yang sudah akan kita balik kampung namanya Tebak. Jadi ada beberapa kali, nanti intinya kami ingin percepatan, apalagi ini dorongan langsung dari tokoh-tokoh intelektual ya Pak ya, baik itu yang dari Rokan Hilir yang ada di Pekanbaru maupun yang ada di Turki. Mungkin Irma sedang lihat nih ya, Irma, kemudian beberapa tokoh Hendra, di situ yang kami sudah bawa ke Raja Melaka itu Pak, Hendra dari Rokan Hilir yang rumah Kamadun. Jadi ada Wibi Sawit. Jadi yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana kebijakan di sini tentang perpustakaan, ya Pak. Di kita perpustakaan sudah dibangun terbaik di ASEAN, kemudian di beberapa kabupaten kota seperti di Indragiri Hilir itu dapat dana dari DAK Pak, dari APBN. Nanti kita akan bimbing bagaimana dengan Bapeda, jadi bermitra dengan semua stakeholder. Izin Pak Bupati, selain Padang, urusan perpustakaan dulu bagian dari Kemendiknas, tapi mengingat urgennya dia merupakan jantungnya pendidikan, apalagi di visi gubernur, visinya Pak Jokowi, visi-visinya Pak Bupati dan Wakil Bupati, merujuk kita kepada visi Provinsi Riau. Riau bersatu, artinya berdaya saing, unggul, sejahtera, dan bermartabat. Perpustakaan memang urusan wajib yang artinya diatur dengan Undang-Undang 43 tahun 2007, sudah lama, dan kami sudah menyusun perda dan sebagainya. Jadi kewenangannya sudah ada, kelembagaannya sudah terbentuk Pak, dinasnya, kemudian orangnya namanya pustakawannya, tentunya harus dialokasikan anggarannya sesuai kewenangan. Tugasnya adalah mengelola perpustakaan yang terakreditasi. Artinya ada standar, norma, prosedur dan kriteria di situ.
nantinya perpustakaan sekarang Suman Rais tidak hanya melayani buku-buku manual referensi, tapi juga sudah perpustakaan ada di dalam genggaman Pak Bupati. Kapan saja silakan membaca, terutama anak-anak yang study at home. Bukunya tentunya tidak ada alasan untuk meningkatkan SDM yang unggul, itu tentunya harus membaca untuk mentransfer of knowledge. Dan sekarang perpustakaan transformasi inklusi sosial, inilah yang kami jalankan Pak dengan 30 menu. Jadi ada kita mengangkat sejarah Kota Bagan, bagaimana mentransfer skill seperti rumah tamadun, ada kelompok-kelompok yang nantinya meningkatkan kesejahteraan per kepala keluarga. Nilai kegemaran membaca secara di Indonesia kita masih sangat rendah, apalagi di pedesaan karena akses buku. Inilah yang kami coba mengkomunikasikan, maka kita turun langsung door to door ke desa. Kita pastikan semua kampung-kampung dan desa ada pojok baca. Nah, seperti yang di Bengkalis kita sudah bangun rumah kreatif literasi. Kita bawa buku, baik buku elektronik maupun buku manual. Mohon izin Pak Bupati, kiranya untuk nanti mendukung SD unggul bersinergi dengan Dinas Pendidikan. Kemudian ketika dikatakan Kota Bagan ini mau layak anak, ramah anak maupun yang lain-lain, standarisasinya juga ada perpustakaan. Jadi memang zaman sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi. Nanti Pak Bupati tinggal lihat kewenangannya, di mana permasalahannya, infrastrukturnya bisa kita gandeng dana APBN Pak. Jadi don't worry, be happy Pak. Sudah beberapa kabupaten, Inhil sudah 6 lantai, Kuantan Simini 4 lantai, Semana S 5 lantai. Nah ini OTW Rokan Hulu, Meranti juga sudah menunggu kita. Mungkin itu Pak, banyak sekali hal yang ada kita angkat sejarah Kota Bagan untuk menuju kota wisata Pak ya. Nah, nanti kita coba mengangkat penulisnya. Kemudian kita sudah diskusi kemarin Pak Bupati, ada hal-hal supaya kita nanti bisa menuju World Heritage UNESCO itu Pak, Kota Heritage. Jadi ketika heritage Pak, itu ini potensi luar biasa Pak. Kami pernah satu pesawat dengan masyarakat Tionghoa yang mau pulang menghadiri bakar tongkang. Wah, itu suatu hal yang tidak terbayang ya Pak ya. Nah itu yang coba kita lihat, makanya kita fokus ke sini. Mungkin tidak izin Pak ya, mungkin tidak sekali 2 kali kan, karena kita akan monitor sesuai kewenangan. Namun demikian, kami berterima kasih sekali pintu sudah dibukakan oleh seorang leader kita yang luar biasa. Mari kita approve dulu untuk pemimpin kita, karena mau tidak mau semua dimulai dari pimpinannya. Nanti di bawah akan ikut. Nah itu Pak, tokoh-tokoh sudah kami komunikasi, tolong didukung semua kita
ingin semua kabupaten kita maju. Apalagi ini Pak termasuk daerah terdepan, terluar. Jadi di pusat itu Pak sekarang fokus dana-dana APBN, baik itu perbatasan, kemarin dari PU, pembangunan masyarakat desa, tinggal nanti komunikasikan, insya Allah kami hanya motor motivator Pak. Pak, tinggal masyarakat sini sesuai dengan apa yang diminta, prasyarat nanti akan iya. Selamat datang Ibu. Iya. Jadi itu mohon izin Pak, perpustakaan memang ini. Kemudian ini izin Pak Bupati untuk kearsipan juga menjadi nilai kinerja kita Pak. Jadi ketika nanti Bapak dinilai oleh Kemenpan kinerja Bupati dan Wakil Bupati dari tata kelola kearsipan, kami akan siapkan tim ya Pak Andania secara teknis sampai ini mandiri, baik itu perpustakaan, kearsipan, apa saja masalahnya nanti kita akan identifikasi. Karena bagi kami Rokan Hilir dan Meranti menjadi prioritas kami untuk tahun ini. Saya terus terang Pak Bupati ini sudah 2 tahun tidak kesini. Biasanya saya waktu di pemerintahan seringlah kesini karena senang melibatkan ini sekali. Kami Jumat Sabtu suka ke sambil itu men-sharekan banyak. Mungkin itu karena banyak sekali yang akan kita bawa di sini, ada dari forum anak, pustakawan, kemudian kepala BNN Pak, tapi online nanti semua Pak besok, karena kita tidak mau generasi muda kita yang kita jaga jangan sampai terkena bayar narkoba. Kemudian kepala BKKBN Pak untuk membangun kualitas pemberdayaan perempuan. Mereka punya semua program kerja. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Herman Mahmud untuk perikanan kita Pak. Bagaimana itu kan bahkan tempo dulu ya Pak ya. Wah sampai sekarang Pak. Iya. Saya dulu waktu karo Pak pengen ke Pulau Jemur karena saya ex officio. Kebetulan kami yang menyelesaikan batas Rokan Hilir dengan Sumatera Utara Pak. Alhamdulillah ada di Kemendagri. Setelah itu baru saya mutasi. Memang kebetulan karena adik kelas jadi bisa ini di peta gitu ya Pak ya. Lama itu tak selesai Pak. Perbatasan antar wilayah karena menyangkut ada banyak potensi gitu. Jadi banyak sejarah di belakang ini. Pelantikan pertama Bupati tuh waktu itu baru dimekarkan. Wah, perjuangannya waktu itu kami masih di otonomi daerah. Jadi itu saja Pak Bupati, Pak Wakil, yang penting semangat. Nanti ada apa-apa, kalau perlu Kepala Perpustakaan Nasional kita bawa kena dekat 3 jam. Beliau baru dari Sumbawa Pak. Ketika mereka turun bawa mobil keliling diserahkan pembangunan untuk perpustakaan. Jadi banyak hal yang perlu kita selalu aktif. Jadi seperti ini, yang penting Bapak mendukung kita, welcome untuk kita karena kita ingin bersatu semua stakeholder. Begitu saja, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. SDM unggul. Hadirin yang berbahagia, kita telah bersama pemimpin negeri Seribu Kubah, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir, dan yang terhormat Ibu PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearifan Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Komunikasi Informatika Rokan Hilir, dan Pembina Formahan Rokan Hilir. Terima kasih hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, the keynote speech by the Region Rokan Hilir Negeri Seribu Kubah, Mr. Afrizal Sintong. Time is yours. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dan tunjuk ajar dari pemimpin negeri Seribu Kubah. Kami jemput dengan hormat Bapak Afrizal Sintong. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati tentunya Kadis Perpustakaan Kearifan Provinsi Riau beserta rombongan, juga tentunya selamat datang di Kabupaten Rokan Hilir, dan juga Pak Wakil Bupati, juga Kadis Perpustakaan Kabupaten Rokan Hilir, juga Kadis Pendidikan. Pertama sekali tentunya ucapan terima kasih kami atas nama pemerintah daerah, ibu-ibu yang telah datang ke sini, ke tempat kami. Tentunya kata pepatah Melayu, bu, jangankan kapas tangan ini bukan ditampung. Nah, itu dia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat bersatu lagi dengan tentunya dengan ibu-ibu yang juga dari organisasinya Forum Anak. Oh ya, pembina Forum Anak Provinsi Riau ya. Nah, Kabupaten Rokan Hilir. Selawat dan salam terpobrak disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ini luar biasa kunjungan ini. Juga kami perkenalkan dulu, nama kami Afrizal Sintong, Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Wakil Bupati Pak Haji Sulaiman. Juga kami baru 3 bulan lebih baru dilantik menjadi Bupati dan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Di sini tentunya banyak hal-hal mungkin yang perlu kita komunikasikan, kita saling bertukar informasi, dan juga kami juga karena masih baru ya Bu ya, juga perlu bimbingan dari ibu-ibu semua, bapak-bapak. Memang beberapa program kami juga kemarin juga jumpa Pak Gubernur. Pak Gubernur juga menyampaikan hal ini ke kami waktu itu tentang kota pusaka ya Bu ya, kota pusaka Bagasiaga Api. Nah, historisnya juga Bagasiaga Api ini sebenarnya historisnya sangat luar biasa di provinsi Riau, bahkan di dunia. Nah, ini yang luar biasa kan kita kembangkan. Nah, jadi ini merupakan tugas kami bagaimana mempromosikan daerah-daerah kami ini. Apalagi pada malam hari ini kita bisa semua mungkin yang menonton sampai ke luar negeri, ini juga menjadi promosi mungkin untuk daerah kami ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini juga ada beberapa program kami tentunya. Bagaimana pemerintahan kami punya 5 tahun ke depannya. Di sini juga perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir ini dulunya sebenarnya potensi alamnya sangat luar biasa. Segala bidang mungkin juga perikanan kita juga sudah tahu hasil ikan sempat nomor 2 di dunia, juga hasil ikannya juga migasnya
Migasnya juga kita merupakan blok yang terbesar di Provinsi Riau, bahkan di Indonesia. Blok ini adalah blok yang terbesar di Indonesia. Nah, itu berada yang mayoritasnya mungkin di Kabupaten Rokan Hilir. Ada 5 kabupaten penghasil itu untuk blok Rokan itu. Kebetulan di Kabupaten Rokan Hilir eksplorasi minyaknya yang paling besar dan juga cadangan minyaknya. Jadi ini juga pertanian, Bu. Jadi pertanian juga, alhamdulillah Kabupaten Rokan Hilir ini hanya juga pertanian penghasil padi, mulai dari ada beberapa kecamatan. Kemarin juga kita juga membahas masalah pertanian di sini, food estate. Jadi kita juga sudah ditunjuk mungkin untuk mengelola food estate yang ini itu diberjayakan di Kabupaten Rokan Hilir, tapi belum, masih tahap penjajakan. Sudah hampir final lah. Cuma sekarang ini tinggal nanti anggarannya. Jadi perlu kami sampaikan, kami informasikan kepada kita yang ada di sini bahwa daerah Kabupaten Rokan Hilir ini jadi potensi alamnya sangat luar biasa. Tinggal SDM manusianya, ya Bu ya. Juga tentang pendidikan anak-anak kami, ya, mungkin yang sudah tamat kuliah atau yang masih belajar, masih di pendidikan. Juga kami ada beberapa program supaya nantinya anak-anak kami ini juga bisa mungkin mengelola, yang bekerja juga memahami hal-hal pengembangan nanti. Juga kita potensi sawitnya juga luar biasa di Kabupaten Rokan Hilir. Kita punya pabrik kelapa sawit sebanyak 52 pabrik kelapa sawit, dan CPO, penghasil CPO terbesar di Provinsi Riau ini adalah Kabupaten Rokan Hilir. Ini juga sangat luar biasa Kabupaten Rokan Hilir. Nah, jadi inilah yang harus mungkin nanti generasi kita yang akan datang untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di tempat kita ini. Tentunya butuh bimbingan pelatihan. Nah, inilah juga tugas kami sebagai pemerintah daerah, bagaimana nanti sumber daya manusianya, artinya kita tidak kita lakukan lagi, bisa kita kelola sendiri, dan kita juga bisa menjadi tenaga skill di sini nantinya. Dan sekarang juga perlu kami sampaikan kita semua bahwa anak-anak kita sekarang ini setelah selesai di bangku kuliah kadang-kadang belum mempunyai pengalaman, kebanyakan masih teori. Jadi kami termasuk visi dan misi kami ke depannya 5 tahun di pemerintahan kami ini, pertama tentunya infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir ini juga masih belum memadai karena daerahnya luas sekali, Bu. Ada juga dari pulau terluar, ada juga kecamatan kami ini juga kita masih melewati lewat laut. Nah, jadi ini juga merupakan bagian nanti termasuk visi kami bagaimana juga seluruh kecamatan itu sudah bisa kita jangkau melalui darat, termasuk infrastrukturnya betul-betul kita bangun. Dan itu merupakan juga ada beberapa tanggung jawab provinsi, tanggung jawab pusat, dan juga ada tanggung jawab daerah. Ini juga harus kita sinergi dengan pemerintah provinsi, juga dengan pemerintah pusat, melalui usulan lah nanti ke depannya bagaimana tentang infrastruktur ini yang merupakan tanggung jawab provinsi, ya mungkin kita usahakan mengusulkannya ke provinsi supaya untuk dibangun. Jadi memang di Kabupaten Rokan Hilir ini luar biasa, Bu. Juga ada tadi Bu Ketemadun, ya, ada itu juga UMKM kita bagaimana pembinaan UMKM kita supaya juga masyarakat kita punya usaha sendiri, punya penghasilan dan bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, ya, ekonomi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat ke depannya. Itu juga menjadi visi dan misi kami ke depannya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami ini juga perlu masukan, perlu dukungan. Jadi mungkin karena kami masih baru juga, masih baru dilantik,
kami kita kan sistem penganggaran kita juga tahu ya, bukan mungkin belum bisa berbuat banyak dalam hal ini karena penganggaran mungkin juga kami baru menyusun anggaran ini kemarin, menyusun anggaran perubahan, kami bisa masukkan dan seluruh jalan-jalan yang lain yang wajib kita bangun itu sudah kita usulkan DET-nya semua. Jadi itu dan kami juga nantinya mungkin di bulan 11 sudah akan menyusun APBD murni rencana kerja untuk 2022 pemerintah daerah. Jadi kami juga bangga sebenarnya dengan adanya Tamadun. Ada juga rumah Abbas Tempo dulu. Dan juga potensi-potensi lainnya macam Pulau Jemur, pulau terluar juga di sana banyak penyu, banyak apa di sana juga bagus, tinggal pengembangan wisatanya di sana dan banyak lagi potensi alam yang lainnya untuk pariwisata juga dan manfaat limbah-limbah yang lain untuk UMKM macam tadi juga UMKM. Nah itu juga bisa dimanfaatkan di sini. Banyak hal tergantung, makanya sekarang ini kami berharap sumber daya manusianya ini akan buka BLK, Balai Latihan Kerja, juga mungkin di bidang migas, ya, di bidang juga di bidang pengelolaan kelapa sawit. Kami juga sudah usulkan kemarin, kami diminta oleh Kementerian Perdagangan minta untuk masyarakat kami 500 orang untuk dilatih nanti dalam pengelolaan CBO atau hasil perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hilir ini. Jadi kemarin juga kami diminta itu 500 orang ini sudah kita kirim namanya dan itu nanti dibiayai oleh APBN atau oleh pemerintah pusat. Anggaran telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini bagaimana meningkatkan sumber daya manusia nanti melalui beberapa program pelatihan juga nanti dimitigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati Pak Bupati Pak Fidel Sintong, Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Perpustakaan juga ya Provinsi Riau. Mana tak asing lagi untuk di Kabupaten Rokan Hilir ini. Kalau data asing berarti dana dan jauh hari dari persiapkan Ibu ya. Mudah-mudahan 2022 ini banyak kucuran dana untuk Rokan Hilir ini. Amin. Kemudian yang kami hormati dari Forum Anak Rokan Hilir. Kemudian Ibu dari pustakawan ya di Provinsi Riau ya. Kemudian Ibu pemerhati anak. Kemudian dari provinsi juga ya pustakawan BKK juga ikut asing. Mana cuma bukan bawa dulu ya. Nanti oh di siap mana ya. Kemudian yang kami hormati BRT Kepala Dinas Arsip Perpustakaan Bu Afrida, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Adi Nur Hidayat. Dari Keminfo juga ini kabinnya kebetulan kepalanya ada keperluan lain, nggak bisa tinggalkan. Kabinnya datang untuk Pak Budiman ini. Kemudian dari Pak Satpol PP Pak ya, sekarang Pak Dah Sekretaris. Iya, saya suami. Sekretaris Satpol Provinsi dan bodyguard daripada Ibu Kepala Perpustakaan di jabatan double Komando Covid juga. Kemudian kepada tadi cerita ya dari utusan kebetulan berkadis tadi ya sama siap tadi kepada kita semua yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Baiklah menambah sedikit
apa yang diungkapkan oleh Pak Bupati kita, Pak Arya Sinto. Memang Bu, kalau seandainya APBN pembangunan gedung perpustakaan ini bisa untuk di Rokan Hilir, alangkah makin memperindah tatanan kota Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di bagian Segabi ini. Kita udah punya 8 lantai kantor bupati ya Bu ya. Kalau itu sebelahnya kita buat lagi, itu kan indah. Ada seninya gitu. Kemudian bantuan dari Ibu juga melobi ke pusat Bu, sesama Bu ya, sesama kalau perlu berangkat kita ke pusat kan. Hanya kita ini DED-nya memang terus terang belum ada. Kemudian masalah tanah kami kan satu hamparan, tak salah sekitar 6 juta ya, 6 juta meter, 3 juta dan 6 juta satu hamparan di Watu 6 sana. Itu kan mau dipisahkan untuk pembangunan gedung arsip dan perpustakaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Bupati yang kami hormati, perlu kita sampaikan juga Bu, bahwa Rokan Hilir ini memang bagaimana diungkap oleh Pak Bupati tadi, di atas minyak, di bawah minyak. Lalu sawit ini sepanjang mata memandang, lalu minyak ini sepanjang pipa meledak. Tetapi kenyataan di lapangan saat ini infrastruktur kami jauh dari harapan. Itu tugas kita bersama dan tugas kami bersama untuk bagaimana infrastruktur Kabupaten Hilir berjalan dengan baik. Tanpa infrastruktur, apapun yang kita cita-citakan, kita angan-angankan jauh dari kata yang kita inginkan. Bagaimana pulau-pulau terluar Bu, kita ada pulau terluar, Pulau Jemur, dan kecamatan-kecamatan berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Sinaboy, kemudian Panipahan, Kuba dan Kubu, bahkan Sesambi sini. Itu pun harus kita kembangkan dalam pembangunan untuk ke depannya. Jadi masalah pulau terluar juga menjadi prioritas kita bersama, dan mudah-mudahan didengar secara online ini. Kalau tak kita bangun saat ini, maka Panipahan itu terancam akan lari kepada Sumatera Utara. Bahkan dulu pernah mereka mengajak nak jadi warga Malaysia Bu. Karena apa, katanya pembangunan lebih cepat. Saya terus terang, kita Panipahan, pesisir kita bangun gitu. Pulau Jemur kalau kita tak perhatikan dengan sistem sekarang ini, maka tak menutup kemungkinan Pulau Jemur akan beralih keluar Provinsi Riau, bahkan diklaim oleh negara tetangga kita. Mudah-mudahan kita bisa mendengar bersama. Jadi kami pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga ikut bagaimana pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, terutama maupun daratan maupun pesisir, berjalan sesuai yang kami harapkan. Kemudian masalah baca, dulu ada program mobil keliling Ibu ya. Mobil udah rusak Bu. Minta dari itu sudah punya. Tentu kita datang dulu ya. Kalau mobil dulu kita siap tampung berapapun kami terima Bu. Iya Bu. 2022 ini bisa lagi ya kalau mobil. Kami yakin. Ya, dari baca kita udah dapat mobil, dapat lalu lalang kan lumayan lah itu kan. Iya, terdapat 21 ini 22 ya kan. Terdapat 22 akhir itu. Yang jelas itu kami sangat menerima menampung mobil pustaka itu, karena tanpa apapun yang dikasih tahu oleh kami tadi, tak akan terbuka pikiran kita tanpa adanya referen-referen yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi sama-sama Bu, kami sebagai pemerintah Kabupaten Rokan Hilir welcome terhadap program-program yang disampaikan oleh provinsi maupun dari APBN untuk pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini. Sekian dari kami. Tadi buat bahasa Inggris, saya bisa sakit bahasa Inggris, tapi bahasa Cina banget lah ya. Kami tutup dengan ucapan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang luar biasa. Hadirin yang saya hormati, langsung saja kita dengarkan selayang pandang dari pemerhati anak serta partner dari Kemitra Kerja Jelita, Jendela Literasi dan Inspirasi kita, Jelita Riau. Kepada Umi Rizda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hilir dan Bapak Wakil Bupati yang baru dilantik, tapi harapan kami tinggi Pak. Apalagi saya asli sini, ya Bapak saya Tolok Pulau, Oma aku Uang Kubu, tapi nak ke Kubu soalnya masak tiga. Elok kan? Awas ya, kalau tak elok awas ya. Oh ya, alhamdulillah balik kampung lah berarti. Berarti betul-betul jelita balik kampung sekarang ya nak. Oke, terima kasih Bapak Bupati kalau sudah elok jalannya dah. Alhamdulillah, karena memang itu yang dirindukan balik kampung Ilo atau Badan Mak. Iya, harus siap ternyata. Baik, jelita itu Bapak sedikit mungkin jelita itu adalah jendela literasi dan inspirasi kita. Jadi karena dia, kalau seandainya pustaka terbayang sama orang adalah buku, pembukaan buku lalu lelah. Sekarang tidak, literasi juga tidak textbook. Terima kasih Ibu, ini mantan mahasiswa saya, izin saya I love you. Ya, ini mahasiswa saya dahulunya, makanya saya tanya tadi. Saya backgroundnya sebenarnya dosen Bapak, saya dosen di Fisik Menteri. Kenapa saya tertarik dengan Jelita, bergabung dengan Jelita? Karena ada semacam misi di dalam Jelita itu yang kita sampaikan adalah perubahan-perubahan perilaku. Risau awak sikit kan gitu, nengok wangai anak sekarang ya Allah, attitude jelek, sopan santun jauh dari pandang mereka. Siapa yang salah? Nggak ada, kita sibuk dan menyuruh dia baca buku. Literasinya kita berikan, makanya saya merasa yuk kita sama-sama. Walaupun background saya seadanya dosen, tapi saya mau bersedia menjadi kemana pun saya ikut, menjadi membuka cakrawala anak-anak kita. Nah makanya risau Pak, tak sedikit maaf sekarang ini anak SD memperkosa kawannya SD kan gitu. Dari mana dapat film itu kan gitu. Itu kerisauan. Jadi artinya ada mungkin ruang yang tidak bisa kita tangkap dari anak. Maka kita bukalah di dalam cerita ini jendela literasi, inspirasi. Inspirasi berarti ada anak-anak yang kita angkat tokohnya. Maka di hari ini tepuk tangan untuk anak kita, forum anak semuanya ini. Yang jadi MC itu forum anak, yang jadi kameramen itu ada yang mantan forum anak, tapi kita bina adalah forum anak dan forum genre. Tadi dua forum anak-anak muda yang kita angkat. Kami Datuk Bu ini cuma nak giring-giring aja ya Bu Hera ya sebagai pustakawan. Tapi yang jelas kita mencoba memberikan semacam panggung untuk anak-anak kita. Bagaimana berattitude-nya, bagaimana membuat event, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman sebaya, komunikasi di internet. Nah sekarang kita tidak bisa tutup dia dan internet dong. Maka mau tak mau, sudi tak sudi, kita sama-sama lah. Maka mungkin sedikit pesan saya di ujung kalimat ini, mungkin saya berharap Rokan Hilir juga akan meluncing Jelita. Tepuk tangan untuk Pak Hilir. Insya Allah ya Pak ya, kita launching pula di Rokan Hilir. Karena Bengkali sudah launching, itu anak-anaknya kita angkat, kita buat semacam Ibu apa ya PLT ya Bu ya, PLT Batik. Insya Allah kita bantu nanti Ibu dari provinsi siap kita bantu Ibu, jangan takut dengan narasumber, Ibu jangan takut, orang Rokan Hilir banyak hebat-hebat, banyak keren-keren gitu orang Rokan Hilir. Besok saja itu tokoh-tokoh anak mudanya dari luar negeri semua, ada sekolah dari luar negeri, itu kan keren sekali. Nah itu tokoh itu kita anggap sebagai inspirasi bagi anak-anak muda yang lain. Kau di kampung nak, tapi jangan takut bercoba mencari inspirasi di luar sana. Banyak uang wujud, banyak uang mana, banyak yang punya kreativitas di luar sana. Sehingga ada dua konteks yang ingin kami sampaikan di Jelita. Pertama literasi, kedua inspirasi. Maka selalu kita angkat tokoh-tokoh inspirasi, tokoh-tokoh anak muda kalau bisa, supaya anak muda bisa meniru. Ada terinfluencer lagi itu.
Mungkin itu, jadi saya berharap sekali berita baik dari Pak Bupati untuk meluncing jelita bersama Ibu Kadis. Silakan, nanti kami siap bantu. Jangan sungkan. Kita terbiasa sudah makasih. Jadi jangan takut ya Bu ya. Siap kita bantu, kita support. Apalagi saya asli orang Bagan. Kuning nak balu pun nama Bagan dia. Jual betul sih kan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Umi Rizda. And the next agenda we can heard from PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rokan Hilir for Mrs. Afrida. Time is yours. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dan tunjuk ajar dari PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir. Kami jemput dengan hormat Bunda Afrida. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Rokan Hilir dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir, dan yang saya hormati juga Ibu Kadis Pustaka Arsip Provinsi Riau. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati Ibu Rida ya. Ibu Rizda. Terima kasih Ibu Rizda telah datang, dan beliau juga sebagai dosen Undri ya Bu ya. Selamat datang juga kepada pustakawan Provinsi Riau dan juga dari Kominfo ya. Kominfo Provinsi Patri dari Kominfo, dan juga Ibu Forum Anak. Ada juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kominfo dan seluruh yang hadir pada hari ini. Mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Saya mohon maaf agak terlambat tadi, ada urusan ya Bu ya, yang saya ini kan ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Kadis Pustaka Arsip ya dari Provinsi Riau telah menyampaikan beberapa program yang tadi tidak semua dapat saya dengarkan, dan alhamdulillah untuk tahun ini fokus kepada Rokan Hilir, baik itu pembangunan untuk pustaka arsip kita dan juga kepada program-program dan juga kepada jelita Riau untuk Rokan Hilir. Dan kemarin memang saya sudah ada juga jelita Riau pulang kampung ya, Rohil, dan itu juga sangat mendadak sekali itu disampaikan oleh Tony, dan saya waktu itu baru beberapa hari menjadi PLT, jadi mohon maaf saya juga masih belum mengenal seluruh yang ada di pustaka arsip ini, baik yang literasi yang katanya adalah di bawah binaan dari Dispensip Provinsi Riau, dan juga ada juga rupanya di arsip kita di Rokan Hilir. Jadi untuk diketahui bahwa Rokan Hilir pustaka kita baru ada pustaka umum, itu pun masih seadanya Bu, sudah kita lihat, karena kami juga sebelum ini kan ada kepala dinas yang sebelumnya, jadi info-info yang saya dapatkan bahwa kita sudah memiliki pustaka desa itu ada sebanyak 42 pustaka desa, dan ada pustaka khusus yaitu ada di OPD di Bapeda itu sudah ada, dan beberapa dari dinas pendidikan di sekolah-sekolah itu nanti juga akan mungkin disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Dan untuk pustaka keliling kami, pustaka keliling itu ada 2, tetapi hanya 1 dari provinsi, itu pun katanya tidak punya STNK, dan barangnya hibah itu Pak Bupati dan tidak punya STNK.
Dan kondisinya alhamdulillah pada tahun ini yang satu itu baru dipelihara, ada pemeliharaannya. Dan kami minta dukungan juga ini kepada Ibu Kepala Dinas Leadership Provinsi yang kita pada saat ini dengan dilandanya COVID-19, jadi untuk pustaka keliling dengan mobil yang satu itu sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Untuk membaca, mau dikumpulkan anak-anak juga kita dengan protokol kesehatan tidak bisa dilaksanakan. Tetapi ada caranya, yaitu dengan pustaka online kan itu. Jadi saya sudah kumpulkan kepala bidang yang ada, yang membawahinya. Website kita itu sudah ada, tetapi perangkat-perangkatnya itu belum ada. Mungkin saya mohon juga kepada Dinas Provinsi, mana tahu ada alat-alat yang bisa dibantu untuk Rokan Hilir, saya mohon minta bantuannya. Karena berhubung saya masuk di Pustaka Arsip ini pada ujung tahun dan dananya sudah memang tidak dapat lagi diapa-apakan, Bu. Jadi websitenya ada, tetapi perangkatnya tidak ada sama sekali. Mungkin itu kalau seandainya bisa dapat bantuan kami di perubahan ini. Dan mungkin kami juga tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Bupati bahwa kami mungkin ya Bu, yang satu-satunya mungkin kabupaten yang masih belum mendapatkan dana untuk pembangunan pustaka. Iya, kalau menurut dari bidang, kendala kami hanya masalah surat tanah yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Dengan dukungan Pak Bupati dan Wakil Bupati, seolah Pak pada tahun ini kami akan coba mengusulkannya. Semoga nanti dari provinsi juga dapat membantu bagaimana bisa terlaksana, bisa berdirinya pustaka kita di Rokan Hilir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya juga mohon maaf tadi terlambat, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Frida. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan tunjuk ajar yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, hadirin yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kali ini akan memasuki acara yang kita nantikan, di mana kita akan sharing santai atau diskusi santai bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang sangat hebat dan sangat menginspirasi sehingga menjadikan tokoh jelita on the spot balik kampung Rohim. Benar kan Bunda? Nah, baik. Langsung saja untuk itu kita tahu bahwa negeri Seribu Kubah ini memiliki banyak potensi yang luar biasa. Dan bagaimana kita mengeksplor lebih dalam lagi isu-isu sosial. Karena kita tahu bahwa pemuda milenial di zaman sekarang banyak sekali isu sosial yang kita dengarkan seperti narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, seks bebas, penggunaan IT dan sebagainya. Bagaimana Bang Tony? Baik, terima kasih Rizky. Bapak Ibu yang terhormat, benar apa yang dikatakan Rizky, Rokan Hilir ini adalah sejuta potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Izin Bapak bahwasanya rangkaian Jelita Riau ke Bagan Siap-Siapi besok juga ada Jelita on the spot webinar 12 jam dari jam 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan tersebut ada berseri belajar sejarah Riau, mengangkat potensi Bagan Siap-Siapi tempo dulu menuju kota pustaka. Yang kedua yaitu suara edukasi, perpustakaan ramah anak dan pemenuhan tumbuh kembang anak. Yang ketiga yaitu Jemari, jelajah kenali Riau, pariwisata, ekonomi kreatif dan seni. Kita menghadirkan tokoh-tokoh pariwisata Bujang Dara, penggerak ekonomi kreatif dan seni yang ada di Bagan. Yang keempat yaitu tentang perikanan. Kita tahu bahwasanya Rokan Hilir dulunya adalah kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Akan tetapi generasi muda Riau bahkan Rokan Hilir sendiri tidak tahu sejarah perikanan terbesar kedua di dunia tersebut. Yang kelima yaitu tentang Rokan Hilir hijau melalui pencegahan abrasi Sungai Rokan. Dan yang malamnya tentang bincang poros muda.
kita menghadirkan pemuda-pemudi Rokanhilir terbaik. Ada Irma Gustia yang saat ini mendapatkan beasiswa di Turki. Lalu ada pengusaha muda Rokanhilir di Yogyakarta, Bang Saprian, dia juga CSR terbaik PT yang bergerak di bidang lingkungan, lulusan UII. Lalu ada Firdaus Alasbi, pemuda pelopor nasional asal Riau, asal bagian Api-Api dan wira usaha muda berprestasi. Ada Naladia Ayu Rokan, perempuan berorganisasi. Lalu ada Sigit Aprisma Irawan. Ini asli Banten, akan tetapi alhamdulillah dia juga mendapatkan duta bahasa Kepulauan Riau, provinsi tetangga. Inilah sumber daya manusia rohil dan SDA yang perlu kita angkat melalui literasi cerita Riau, Bapak. Terima kasih Bang Tony. Baik, itu tadi para pemirsa dan hadirin yang hormati. Langsung saja nih, bagaimana sih tanggapan atau pandangan Bapak dan juga Bapak Wakil Bupati Rokanhilir tentang isu sosial yang kita tahu tadi saya jelaskan, narkoba, seks bebas, perkembangan pengaruh teknologi, pendidikan di masa pandemi, dan juga karakter. Nah, selaras dengan Umi katakan adalah the characteristic our children atau karakter kita sebagai pemuda milenial itu bagaimana nih untuk kedepannya harapan Bapak. Terima kasih kepada Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih. Kita tahu zaman sekarang memang nih anak-anak kita perlu kita awasi betul, banyaknya narkoba, peredaran narkoba, banyaknya anak-anak bahkan masih di bangku sekolah udah mengenal narkoba, seks bebas, tentu sudah nanti narkoba dia lari ke seks bebas. Jadi ini kita mengatasi ini, termasuk kami dari pemerintah daerah. Kami sekarang ini masyarakat kita betul-betul kita latih, kita didik, kita beri dia peluang pekerjaan anak kita, dan yang masih sekolah ya kita awasi betul-betul melalui guru baik orang tuanya nanti di rumah. Dan kan juga ada beberapa program beasiswa untuk anak-anak kita. Dan yang kadang-kadang yang putus sekolah ada juga yang masih berumur umpamanya masih belum tamat SMA, kadang-kadang nggak berhenti karena mungkin juga kehidupan atau mana ya. Kami juga sekarang ini makanya kami anak-anak muda bukan kumpulkan, kami bina. Kalau dia umpamanya udah putus sekolah, kita ajarkan dia kalau yakin kerja nantinya, dan dia bisa bekerja dan bisa mencari uang sendiri, emasnya sendiri. Makanya zaman sekarang ini hati betul kita zaman sekarang ini banyaknya rumah pun tidak bisa ditinggalkan sekarang ini. Nah, ini yang berbahaya luar biasa betul. Karena anak-anak kita dapat uang ini, uangnya nanti dicurinya rumah, dibukanya rumah-rumah penduduk yang kosong, maupun bahkan rumah yang berisi dibukanya sekarang. Dan dijualnya nanti dia bisa beli narkoba. Nah, ini banyak juga anak-anak kita sekarang ini juga sudah jadi bandar narkoba, mengedar narkoba. Makanya kami berharap dengan pelatihan nanti yang kami buat untuk anak-anak kita, tergantung bidangnya apa nanti. Oh, umpamanya ini hobinya ke pabrik kelapa sawit, dia kita latih dan kita cari lapangan pekerjaan. Sesudah dilatih nanti di BLK, dan juga nanti kita cari penempatan untuk dia bekerja, dan sehingga dia bisa melupakan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya yang dilarang atau yang negatif lah, kebanyakan itulah sekarang. Makanya kami mengharapkan juga dukungan juga dari masyarakat bagaimana ke depannya kita mengawasi anak-anak kita. Dan kami sudah minta di setiap kecamatan, kemarin ini kan kita minta untuk kita usulkan supaya anak-anak kita ini karena banyaknya pabrik kelapa sawit di sini, dan orang-orang kita ini banyak masih belum memahami lah pekerjaan ini. Bahkan juga pekerjaan ini juga penghasilnya juga lumayan. Dan yang masuk ke tempat kita ini perusahaan-perusahaan ini membawa tenaga dari luar. Makanya kami dari pemerintah juga membuat peraturan untuk penempatan tenaga kerja lokal untuk anak-anak kita sekarang yang putus sekolah, yang tidak bekerja, masih pengangguran. Jadi kalau dia bekerja nanti artinya dia bisa lupakan, ya, dan tidak umpamanya kegiatan kemarin itu bukanya gini, masuk rumah, buka rumah orang, beli, jualan securi, beli narkoba.
Nah ini kan bisa ditinggalkan nanti dengan dia punya penghasilan, punya pengalaman pekerjaan, bisa bekerja, punya keahlian, dan kita juga senang menempatnya melalui nanti juga dinas tenaga kerja. Makanya kami juga mendesak sekarang ini dinas tenaga kerja untuk betul-betul bagaimana melatih masyarakat kita ini supaya dia bisa terampil dan bisa mandiri dan punya pengalaman untuk bekerja. Saya sering mengapakan anak-anak kami ini. Saya berharap anak-anak kami bisa juga bekerja sambil kuliah, tidak ada masalah, ya, bisa bekerja sambil kuliah. Dan dia kuliahnya tamat, dia punya keahlian. Saya berharap, saya tidak perlu saya sampaikan kepada anak-anak kita, apalagi ini juga masih muda-muda banyak ya. Saya juga punya pengalaman pekerjaan. Saya bisa bekerja, ya, saya bisa bekerja. Jadi kami termasuk motor kami juga bekerja bersama untuk kabupaten menjadi yang lebih baik. Jadi saya juga bekerja dari kecil, saya sudah pandai bekerja. Saya sudah pandai bikin rumah, saya bisa jadi tukang, ya, saya bisa jadi operator alat berat, saya juga bisa jadi mekanik. Nah inilah saya. Jadi saya ini juga, saya juga memahami perkebunan, jadi dan banyak pekerjaan. Akhirnya saya sudah memahami seluruh pekerjaan ini, juga termasuk untuk masalah jalan, ya, infrastruktur juga, tentunya juga dalam mengatasi juga banjir di Kabupaten Rokan Hilir ini. Ini banjir kita sekarang ini kok juga sangat luar biasa. Kami juga fokus menangani banjir ini semua. Sengaja sekarang ini seluruh alat berat kami kerjakan sini, seluruh normalisasi kanal yang ada sekarang di Badan Siaga ini dulu. Padahal di mana-mana nih banjir benihnya, ya. Maka kami fokus ke Badan Siaga dulu. Nah ini mungkin katakanlah di Bangkal Hidung kita, ya Bu ya, tak selesai di Bangkal Hidung mah pulang jauh dikejar dulu, nanti ngantung semua, kejar sini, kejar sana, nggak selesai. Makanya kami fokus di Lembaga Siaga ini, insya Allah beri kami waktu setahun atau 2 tahun ini untuk menyelesaikan banjir ini. Kami juga punya komitmen loh. Kalau kami tak bisa selesaikan ini, artinya kami bisa gagal jadi pemerintah. Juga Bu Abah dari kubu katanya tadi ya. Untuk sementara kami sudah tangani kubu itu dengan biaya biasa saja. Kami kirim alat berat di sana. Kredit itu biaya rutin kami beli minyak. Bahkan minyaknya ditanggung oleh masyarakat Bu. Minyak alat berat itu kami kirim alat berat kemarin kredit, bomba juga eskavator. Dan itu ditanggung oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu mau membantu kita. Dan kami kan tentu semuanya harus dianggarkan dulu ya Bu ya. Kalau kita buat proyek bangun jalan ini tentu dianggarkan tahun besok baru bisa bekerja, ya kan? Nah, jadi kami ini sekarang dengan anggaran apa adanya kami bisa untuk menangani ini secara emergensi. Nantinya kami tidak mau lagi walaupun mungkin tidak cantik, dia tidak ornik, tidak rigid ya Bu ya. Tapi ada masyarakat tidak ada masalah lagi hambatan, artinya dia bisa keluar masuk dan cepat. Nantinya cuma abu, kalau panas abu, ya tak, namanya mungkin juga biayanya besar, ya Bu ya, dari Sempang Kubu sampai ke, tapi alhamdulillah sampai ke dalam, sampai ke pedesaan, ke pemuda semua, itu jalan sudah kami ratakan, kami siram kerikil saja Bu, itu pun kadang-kadang sumbangan dari masyarakat, dari perusahaan, karena tadi lah, makanya kadang-kadang juga ada kita dengar masalah ini pagi dipakai, padahal kita 3 bulan baru dilatih, jalan hancur sana, masih dalam hujan hancur, ya tak mungkin bisa semudah itu hidup ini, ya kan? Tak bisa, hidup ini sebenarnya tak bisa pakai pin salabin jadi, ya kalau bisa pakai pin salabin jadi tentu gak jadilah semua. Tapi ini butuh proses, butuh penganggaran, apalagi ini uang pemerintah. Oh iya kan, uang pemerintah ini salah sedikit, nanti kita menganggarkan salah juga nanti. Bukan kita maka bisa juga kita kena undang-undang tipikor, tapi kami punya niat lah, punya niat baik, punya niat ini kepercayaan amanah masyarakat untuk kami. Insya Allah amanah ini akan kami pegang betul, akan kami pegang amanah ini dan kami akan berusaha sebagaimana membuat yang terbaik untuk Kabupaten Rokan Hilir ini, termasuk juga anak-anak mudanya nanti. Itu akan kami bina, mau jadi operator, saya bina jadi operator, supaya dia punya pengalaman dan nanti sudah selesai dia
dan berumah tangga ya, yang punya pengalaman dan dia bisa ceritakan mana-mana, termasuk di pusat-pusat bisa dia bekerja. Tapi kalau dia hanya bermodalkan ijazah, bukan kita apa-apa ibu kan, tapi keahlian atau pengalaman dia tidak punya, susah juga kita mencari pekerjaan anak-anak kita sekarang ini, termasuk honor, banyak mau jadi honor, mau jadi ini. Padahal saya pikir-pikir merugi besar. Jadi saya buat nanti anak-anak ini jadi tenaga honor, gajinya 1 juta sebulan tak cukup untuk membiayai hidupnya. Makanya kami sebagai pemerintah bagaimana nanti juga anak-anak kita yang sudah tak sekolah lagi, yang masih kuliah juga bagaimana harus punya pengalaman dan harus bisa kita bekerja dan mempunyai skill pengalaman ini. Dan itulah untuk bekal nanti dia berumah tangga untuk di hari tuanya. Ya, itulah harapan kami. Dan kami berusaha bagaimana anak-anak Kabupaten Rokan Hilir ini nanti harus bisa bekerja juga di perusahaan-perusahaan, termasuk di Rokan ini. Nanti kita bina dulu, kita siapkan sertifikatnya, kita siapkan keahliannya, dan bisa kami melalui dinas Dinaker nanti akan menyalurkan anak-anak kita ke perusahaan-perusahaan yang ada di tempat kita, bukan di pemerintah saja ya, bukan di pemerintah, bukan numpang kita fokus ke kantor dinas ya bu ya, jadi ini honor ini, enggak. Di semua perusahaan yang akan kami salurkan anak-anak kita nanti di perusahaan-perusahaan ini. Itulah tujuan kami, supaya juga anak-anak kami yang terlibat nanti narkoba, yang terlibat narkoba, sehingga susah dikontrol anak-anak ini. Ya, bisa terjadi hal-hal yang tadi itu tak tahu seks bebas, ya, atau tahu kadang-kadang ya masih di bawah umur, stunting juga lagi anak-anaknya nanti, ya udah dia belum apa lagi, atau dia punya anak-anak ini terjadi kekurangan ini ya bu ya. Nah ini nanti makanya pengaruh ini sangat luar biasa ya, apalagi pengaruh narkoba. Nanti kawan-kawan yang ngajak satu bawah satu yang tengah, nanti semua terlibat hal itu. Nah itu tugas kami lah ke depannya, ini 5 tahun, termasuk 5 tahun ke depannya. Tapi insya Allah kami akan bekerja. Ini kami 3 bulan lebih baru bekerja, dan kami tahu semua. Mulai kami juga anjurkan nanti sebelumnya kita aktif juga di media sosial, kita tahu keadaan-keadaan. Saya juga anjurkan kemarin kepada dinas semua, kita harus punya media sosial supaya kita tahu apa yang terjadi, cepat dapat informasi dan cepat mengirim informasi. Itu dia luar biasa. Mungkin itu anak-anak kami mau acara tadi. Kita ada tambahan dari Baik, Pak Bupati, sangat luar biasa inspirasi terkait harapan pada generasi muda Rokan Hilir. Mungkin kepada Bapak Wakil Bupati ada tambahan Pak? Gitu Pak. Langsung aja, acara ini pada prinsipnya sesuai dengan visi kami, yaitu menuju Rokan Hilir sejahtera, religius dan berbudaya, dengan infrastruktur dan perekonomian yang maju. Jadi dari anak tadi, kemudian dari apa tadi? Dari forum anak ya, forum anak semua tadi ya. Jadi ekonomi dan infrastruktur itu maju jikalau kita semua punya SDM dan punya prinsip religius dan berbudaya. Religius kita adalah moral kita, itu kita jaga, dan berbudaya kita di Riau ini budayanya adalah budaya Melayu. Induknya budaya di Riau ini adalah budaya Melayu, dan walaupun kita ketahui Riau ini adalah multi budaya, tapi kita memegangnya. Sama dengan Jakarta, itu multi budaya, tetapi dipegang oleh adat Betawi. Nah, Riau ini terutama Rokan Hilir itu multi etnis, multi adat istiadat, tetapi induknya adalah adat Melayu. Adat Melayu itu terkenal dengan adat
yang prinsip dasarnya ada Islam. Islam itu terkenal dengan keramah tamahan, kesopan santunan, dan berbudaya juga. Bahkan menurut penelitian, Indonesia ini kalah keislamannya dengan negara-negara Eropa sebagian. Dari segi apanya? Segi majunya secara keilmuan, segi budayanya, secara keakhlakan. Ini yang harus kita munculkan kembali di Rokanhilir yang kita cintai ini. Tetapi akhlak budaya ya, kalau kita tidak bisa menyelesaikan pengangguran di Kabupaten Rokanhilir. Ini menurut data yang tercatat bahwa setiap tahun banyak anak-anak kita tamat kuliah. Ini beban bagi kami sebagai pemerintah. Kita lihat banyak tamat, tapi banyak yang nganggur. Kalau tamat SMA nganggur, masih bisa orang itu berjual. Misal berjual apa namanya? Berjual bakso, berjual lontong, berjual beratur. Yang tamat S1 ini sebetulnya bisa berarti ya, tapi rasa gengsi tinggi ya. Apalagi cakap rumah ayah, lotik nih kalah kona, oh iya, ujung-ujungnya jual sate ya, katanya. Tapi duit mulia, akhirnya apa? Akhir asal dapat baju coklat masuk honor itu kebanggaan bagi orang tua. Nah, itulah kenyataan realita gitu yang ada saat ini. Ada nih istilahnya bisnis tapi 2.000 juta per bulan, tapi masuk honor 800 sampai 1 juta. Ayo masuk honor 1 juta. Itulah tekanan dari orang tua juga sangat berpengaruh. Dan itu tidak ada yang salah, tak ada yang salah. Nah, itulah yang akan kita bodoh bersama-sama. Tak ada yang salah. Nah, memang itu tadi. Adat gitu, kebiasaan gitulah. Kalau anak kuliah tamat S1, tak bisa kau jual di Kopda, macam gagal katanya. Masuk saya dulu Pak Wati masuk BNS. Tahu tak BNS waktu Pak Wati dah? Tahun 2004 saya tamat, balik ke Banjar. Datang ke satu orang pegawai, mana? Kalau tak masuk pegawai tak sah jurusan pegawai. Katanya yang lain itu gagal. Panas ya, suatu saya tak mau masuk BNS. Tapi karena ada tantangan itu, ingin membuktikan bahwa kuliah itu adalah menuntut ilmu dan menciptakan pola pikir. Kalau bisa menciptakan lapangan pojok. Tapi nyatanya masih ada budaya kita, adat kita, tamat kuliah wajib masuk PNS 1, wajib masuk honor 1. Bupatinya yang banyak era. Jadi banyaklah tamatan kuliah yang masuk honor. Jadi ini yang harus kita sama-sama lah ya, berarti ya. Kita sama-sama berpikir bagaimana tamat kuliah itu menciptakan lapangan kerja. Banyak lapangan pojok. Tanah kita banyak yang nganggur. Batu 6 sana banyak tanah kosong. Tapi sobek mau jual itu mencangkul berarti S1 mati kau naik uang. Lotik kuliah sama cangkul ya. Itu perlu kita tahu bersama. Di Duri itu kalau tak salah saya dulu ada kenal berarti kuliah S2 di Malaysia. S2 Malaysia jurusan manajemen. Balik di Malaysia jualan kopi. Jualan cincau. Habis kau naik uang. Tapi kecuali cincaunya di apa nama tu? Sistem online franchise. Di online dan franchise kan seminggu bisa menghasilkan 5 juta sampai 15 juta seminggu. Tak jodoh, hanya menciptakan produk. Nah ini yang perlu kita sama-sama. Saya bersalah, tak ada yang salah. Ini yang sama-sama masuk di kurikulum. Saya bersalah, tak ada yang salah. Jadi itulah keadaan. Tidak ada yang salah, tetapi pola pikir ini sama-sama kita luruskan. Begitu juga dengan anak-anak kita saat ini
Ini ada selain narkoba, ini Pak Bupati ada lem cap kambing. Oh ini luar biasa. Kawan kami sendiri segitu eloknya gara-gara lem cap kambing kono tak orang tua. Berceramah tapi tak ada dongeng. Pidato sepanjang jalan tak ada dongeng. Itu. Dia mulai pajak sampai ceramah berarti ya. Ceramah. Tapi tak. Ini tak pakai baju. Jangan karena pendek. Nunjuk-nunjukkan itulah keadaan. Yang parah saya ini adalah selain narkoba, lem cap kambing. Ini salah siapa? PR kita bersama. Siapa yang jual? Ini jual berarti pakai apa nak? Pakai macam bubuk berarti. Macam apa nama? Macam es. Ogo 5.000, 2.000 sampai 5.000. Itu sedangnya tu. Oh, balik parahnya. Akhirnya apa? Lampu depan rumah dicuinya. Iya bu, parah bu. Ember cuci tangan dicuinya bu. Tong sampah dicuinya. Akhirnya apa? Tak ada rasa aman bagi kita. Inilah salah siapa? Kita semua yang harus bersama-sama. Ini terima kasih sekali lagi pada perpustakaan, pada forum anak ini, anak-anak kita. Ini yang kita gemborkan. Di Rokan Hilir ini muncul gerakan anak-anak muda seperti GMRD, Gerakan Milenial Rokan Hilir Bangkit. Itu kemarin anak-anak muda semua itu pola pikirnya yang diketuai oleh Nadia Rokan. Kebetulan anak Bupati Rokan Hilir juga. Ini luar biasa. Ini anak-anak muda yang berjiwa sportif, turun ke lapangan. Waktu banjir semalam turun ke lapangan, jatuh-jatuh kalau Aceh banyak juga tidak ada bahasa Inggrisnya minta Aceh itu banyak kan. Kalau Aceh di Pekanbaru itu mungkin tak jarang. Kami namanya Aceh gajah, bahasa Inggrisnya minta gajah. Oh kalau sampai boleh mati, habis dah. Itulah di Rokan Hilir. Ini yang perlu kita bangkit. Ada lagi ini karya-karya anak Rohil seperti apa kemarin berarti yang kita nonton film itu apa berarti nangis itu ayah. Ada lagi anak Bagan Project. Ini mau muncul lagi. Itu kreasi itu yang kita kembangkan. Tapi jangan lupa juga walaupun kita bicara segala-segala ini balik ke permintaan dasar ya Bu ya, bukan di provinsi. Bantu kami juga 6 tingkat gedung pusaka untuk dengan KBBN sama-sama kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Itu aja mungkin. Sekali lagi ini semua ngobrol santai, tapi mudah-mudahan ada hasil dan manfaatnya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.